sebenarnya kalau masalah disiplin waktu untuk latihan kayaknya ngalahin bapaknya, ngalahin tentara. Jadi kalau latihannya jam 3, jam setengah 3 itu harus ada di kolam. Kalau enggak, ini pasti kayak orang mau nangis sebenarnya. Iya, takut tempatnya latihan itu ditempati sama orang lain. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau latihannya di tengah, ya harus di tengah, enggak mau ke pinggir. Saya dan tim 08 Batu Sumeneb mendapat kehormatan yaitu salah satu putra dari rekan-rekan anggota Kodim Batu Ut ya? Batu Ut Saronggi. Batu Ut Saronggi yaitu Ananda siapa? Adin Ayu Asyari. Jadi ini lihat nih pialanya nih sudah banyak sekali medalinya memang berprestasi dan yang terakhir adalah berhasil mendapatkan 2 medali emas 7 perak dalam kejurda renang kelompok umur Jawa Timur. Termasuk dalam 1 nomor bisa tembus limit nasional ya. Nah, itu luar biasa ini. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita. Ya, mungkin perlulah kita share-share tip bagaimana dan juga artinya menjadi motivasi bagi rekan-rekan semua dan bagi anggota Kodim. Yang lain untuk kita sama-sama mungkin bagaimana artinya bukan renangnya ya, tapi bagaimana kedisiplinan kerja keras itu akan menghasilkan sesuatu gitu. Gimana Pak Faruk? Siap. Untuk putri kami ini sebenarnya kalau masalah disiplin waktu untuk latihan kayaknya ngalahin bapaknya, ngalahin tentara. Jadi kalau latihannya jam 3, jam setengah 3 itu harus ada di kolam. Kalau enggak, ini pasti kayak orang mau nangis sebenarnya. Iya, takut tempatnya latihan itu ditempati sama orang lain. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau latihannya di tengah, ya harus di tengah, tidak mau ke pinggir. Seperti itu. Jadi kalau latihannya jam 3, itu jam setengah 3 sudah harus ada di kolam. Dari umur berapa itu? Kalau untuk renang mulai dari umur 5 tahun. Sebenarnya mulai dari kecil, dari bayi sudah ini renang karena kebetulan rumah kami dikelilingi sumber mata air di Saronggi. Oh, jadi itu. Mulai dari bayi umur 1 tahun setengah sudah bisa berenang dalam arti siap. Karena mulai umur 8 bulan setelah belajar duduk kita bawa ke air ya. Siap. Terus artinya begini nih ya, saya memotivasinya tuh begini, artinya Sumeneb ini kan kota terpencil ya, mungkin kalau kayak latihan kan kadang-kadang kita butuh lawan, butuh patokan, artinya kan ini kayak ini kan mungkin kayak dengan di Surabaya mungkin yang sudah klubnya sudah profesional, sudah lebih bukan bergengsi maksudnya, lebih fasilitasnya, pelatihnya, pesaingnya, itu gimana itu kok bisa berprestasi demikian ini? Kalau pelatihnya juga ini kemudian mungkin dari pelatihnya apa karena ada ini tentara, jadi fight-nya anak itu beda dengan mungkin dengan yang lain. Jadi apalagi sampai ditungguin sama kedua orang tua ini, ya ini keluar semua all out. Jadi pernah kita tidak dampingi cuma sama pelatihnya saja, kadang satu saja kemudian, kadang tidak dapat medali. Ya enggak, artinya kan itu kan pas lomba gitu. Siap. Tapi yang berat itu kan proses latihannya itu kan yang berat kan. Itu yang menurut saya memang artinya proses latihan itu kan ada tekniknya, ada mungkin alat-alatnya, memang apa ya namanya bisa bersaing waktu detik ini kan memang betul-betul memang betul-betul seperti saat latihan itu kan butuh sparring juga gitu. Artinya kan saya lihat di Sumeneb kan tidak ada yang sedekat-dekat level adik ini kan nggak ada juga toh? Tidak ada. Oh, luar biasa. Jadi kalau kepingin ininya limitnya anak-anak itu ya pas ada event itu saja menang. Kalau latihannya porsinya sama sebenarnya menang. Cuma bedanya di kolam saja. Kita di Sumeneb di Madura ini tidak ada kolam 50. Nah, yang itu juga. Ada itu fasilitas nggak ada. Yang ada cuma di Surabaya. Jadi yang membedakan ini makanya pelatihnya kemarin dapat bukan 1 jempol. Iyalah. Pelatih-pelatih yang lain tuh. Ya bukan 2 jempol. Kalau saya 4 nih, saya angkat nih. Siap. Ya kan maksudnya lapangan 50 aja nggak ada ternyata kan ya, tapi tidak.
Ya betul, maksudnya artinya dari situ aja ternyata ya saya juga baru tahu ternyata lapangan aja nggak ada kan. Siap. Maksudnya belum yang lain-lain gitu loh. Artinya dari segi teknik pelatihan pasti lebih lah di sana. Terus artinya dari orang tua di Surabaya kan yang lebih banyak bersaing, dan dengan adanya persaingan itu kan akan membantu pelatihan juga sebenarnya toh. Tapi dengan sendirian ini kan berarti hebat ini. Kalau adik ini gimana, Dek? Kira-kira cita-citanya apa ini cita-citanya? Ya ngomong aja. Susah ini. Enggak apa-apa. Memang jalani sampai pelatihnya bingung. Nggak, ngomong aja. Oh, memang banyak geraknya daripada ngomongnya ya. Jadi kalau dari pelatihnya 1000 pemanasan, yang lain Kak baru capek, baru datang sekolah. Kalau anak saya enggak, ini langsung jalan gitu. Tapi nggak banyak suara ya, nggak banyak mulutnya. Sesuai dengan kayak mutunya ini Bapak Presiden, banyak bekerja. Oh, gitu ya. Kalau Ibu gimana, Bu? Ya terhadap anak ini dari kecil kesannya dan kira-kira bagaimana kedepannya gitu? Ya karena anaknya nggak mau ngomong. Kalau saya ya tetap tergantung anak lah. Maksudnya kita cuma memfasilitasi saja, mendukung saja secara ini ya. Terserah juga nanti anak-anak mau kemana juga kita ngikuti saja. Yang penting kita cuma berusaha dan berdoa, mudah-mudahan nanti ya berguna lah bagi nusa dan bangsa. Kami yang pertama juga atlet renang. Atlet sama atlet renang. Cuma begitu kami siapkan, kami rencanakan, sudah kami siapkan, begitu lulus SMA tidak mau. Masuk ke Powat tidak mau, di ini ke Poluan tidak mau. Begitu saya tanya, Mbak terus mau kemana? Mbak kepingin kayak mama. Saya serahkan ke istri kan seorang medis kena. Oh, bidan atau perawat? Perawat. Jadi sama mamanya dikasih gambaran, akhirnya sekarang masuk di farmasi. Ya. Jadi kami mulai dari kecil ngantar 2 orang ini dulu. Yang kecil taruh di depan, mbaknya di belakang. Iya, kalau saya pikir bisa 7 medali dan emas dan perak ya. Siap. Emas dan perak. Satu-satunya benar di Madura. Iya pasti. Saya meyakininya, artinya bisa dapat emas saja kalau langsung menep tidak ada ini sudah luar biasa, apalagi banyak sekali ini medalinya. Jadi inilah sebuah motivasi kita dalam mendidik anak. Jadi memang juga kalau zaman sekarang kan gitu Bu ya, mungkin beda dengan zaman kita dulu ya. Kalau kita dulu tuh ngejarnya tuh selalu harus pinter, nilaimu berapa. Kalau zaman sekarang saya lihat kan orang-orang tua itu ada, semua orang itu punya, semua anak itu punya apa? Punya passion masing-masing, punya hobi masing-masing, dan saya lihat tidak terlalu diarahkan. Lalu dulu kan kalau nggak pinter matematika nggak pinter gitu kan. Nah, jadi kan gitu kan dulu kan, kalau sekarang kan enggak. Jadi kan kalau bahasa guyonnya itu kan kalau lomba manjat pohon ya monyet pasti menang kan gitu kan. Ya, kan begitu kan? Ya betul nggak? Kalau lomba lari ya kijang yang menang. Jadi semua anak itu punya hak masing-masing, kelebihan masing-masing. Jadi itu saja motivasi pagi ini dari rekan kita anggota Kodim 0827, menjadi motivasi kita bahwa keberhasilan seorang prajurit itu bukan hanya dalam berdinas, tapi juga bagaimana kita bisa mendidik keluarga, bisa membina keluarga dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.